Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Mardin, NIM 2415060, bersama kelompok saya yaitu kelompok 4 IoT dengan tim saya. Kenalkan, nama saya Santriani, NIM 22415061. Saya Lodi Ahmad Asri, NIM 22415029. Saya Fadlan Hakiki, NIM 22415011. Oke guys, di sini kita akan menjelaskan terkait dekonstruksi sistem IoT. Kita jelaskan di sini untuk yang pertama itu ini merupakan panduan analisis dan identifikasi komponen arsitektur pada pertemuan ketiga. Di sini itu melatih mahasiswa membaca sistem IoT secara sistematis, bukan menebak-nebak berdasarkan nama teknologinya. Pertama, kita berhenti menebak, kita mulai membedah. Oke, ada dua. Kita mulai dari pendekatan tebakan. Di sini kita jangan semata-mata kita mulai pendekatan dengan tebak-tebakan begitu. Apakah ini kok dengan Pakusa Cloud, atau Wi-Fi, AI, apakah Semarang begitu? Nah, boleh begitu. Kita harus melakukan pendekatan secara sistematis. Pertama, kita mulai menentukan tujuan utama. Apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya itu analisis IoT adalah membaca sistem secara terstruktur. Contoh, kita mulai dari sensor, kemudian kita ke gateway, kemudian ke server. Oke, kita lanjut. Nah, ada arsitektur IoT itu ada 6 lapis. Cucum santri. 6 lapis. Ada 6 lapis. Kemudian kita checklist identifikasi IoT. Di lapisan pertama ada physical. Itu bagaimana cara kita tentukan physical thing dan variabel yang diamati dan atau dikendalikan. Kemudian di lapis kedua ada hardware. Kita sebutkan device yaitu sensor, actuator atau controller. Kemudian di lapis ketiga ada network. Kita identifikasi jaringan atau protokol akses lokal dan cloud. Kemudian di lapis 4 ada edge. Bagaimana kita tentukan urgensi penggunaan gateway edge beserta alasannya. Kenapa kita harus gunakan hal-hal tersebut begitu? Berdasarkan urgensinya. Kemudian di lapis kelima ada cloud. Kita tentukan fungsi platform yaitu ingestion, storage, analytic, atau alert, atau device management. Di sini dari cloud di lapis kelima. Kemudian di lapis keenam ada atau biasa disebut bisnis. Di sini kita sebutkan aplikasi akhir dan proses bisnis penerima manfaat. Dan lagi-lagi untuk tujuan bisnis pada arsitektur IoT ini, identifikasi IoT ini. Oke, kita lanjut untuk penjelasan berikutnya. Untuk dari teman saya yaitu Yunda Santriani. Silakan. Baik, kita masuk di studi kasus anatomi pemantauan ruang server. Untuk membedakan sistem pemantauan suhu ruang, server, dan kontrol pendingin otomatis. Nah, yang pertama di sini adalah lapis 1 atau fisikal, yaitu di mana suhu udara ruangan dan unit pendingin atau AC. Yang kedua yaitu ada hardware, yaitu sensor suhu atau termometer digital, dan aktuator atau relay AC. Terus yang lapisan ketiga ada network, yaitu protokol lokal atau MKTT atau Wi-Fi. Ya, dan akses cloud. Dan yang keempat ada Edge atau local IoT gateway router atau controller lokal. Nah, lapisan yang kelima itu ada cloud, yaitu platform pemrosesan menyimpan log suhu, memicu alert admin. Dan lapisan yang keenam ada business, yaitu dashboard, IT, admin, dan mencegah server operating. Nah, selanjutnya materi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Itu Asri Mulia. Oke, guys, buat kalian yang nonton ini harap lihat lebih jelas agar yang saya sampaikan ini dapat kalian mengerti. Siap. Sekarang kita masuk pada logika kontrol edge versus cloud. Buat teman-teman yang tahu apa sih bedanya edge sama cloud ini? Apa sih? Jadi di sini kita akan
mengetahui di mana keputusan yang lebih baik yang kita ambil. Menyalakan pendingin ini kita harus melakukan proses lokal atau cloud Ya. berdasarkan kriteria yang telah kita dapatkan dan telah kita cari dari materi yang kami bawakan. Ternyata kecepatan respon ini sama-sama dimiliki oleh lokal dan cloud, tergantung internet dan keselamatan kritisnya. Tetapi pada lokal dia ini sangat cepat dan lebih instan, tidak dengan cloud yang tergantung pada koneksi internet. Dan pada lokal juga dia ini lebih mandiri dibanding dengan sumber yang ada pada cloud, itu dia bersifat mutlak. Dan risiko kegagalan yang ada pada lokal ini dia itu lebih rendah dibanding dengan bagian cloudnya. Ya. Sehingga kesimpulan yang didapatkan Ya. berdasarkan edge versus cloud ini dia, Ya. jika kontrol pendinginnya itu sangat kritis terhadap latensi dan keselamatan, maka rule yang lokal di edge itu dia lebih aman daripada menunggu yang ada pada cloud sendiri. Lanjut pada visualisasi titik kegagalan. Visualisasi atau gambar yang ini, sebenarnya dari gambarnya ini buat teman-teman sudah tahu mana sih yang lebih bagus dan mana sih yang lebih benar dibandingkan lokal dan cloud ini. Sistem kritis ini dia sebenarnya tidak boleh bergantung pada variabel eksternal yang stabil. Jadi buat teman-teman yang lihat pada jalur lokal ini dia ini lebih aman, lebih simpel, dan siklusnya ini dia lebih tertutup dibandingkan dengan jalur cloud yang ada. Buat teman-teman yang ingin mengetahui jalur cloud ini dia, untuk lebih sederhananya bahwasannya jalur cloud ini dia berpegang kuat pada adanya internet, sehingga jika internet tersebut tidak terhubung, maka rentan titik kegagalannya itu sangat terjadi. Betul, apalagi kalau ada kayak bencana alam yang mengakibatkan putus toh. Betul, yang dijelaskan kepada Akram. Jadi kesimpulan visualisasi titik kegagalannya ini dia bahwasannya kehilangan koneksi internet ke cloud itu berarti hilangnya kontrol pendingin, dan ini dia berakibat fatal pada server yang dijalankan. Oke, mungkin kita akan lanjut pada slide terakhir dan juga sebagai slide penutup kepada rekan saya yaitu Fadlan Hakiki. Baik, saya lanjutkan materi yang dibawakan oleh Asri. Di sini kita masuk di topik imperatif keamanan. Nah, imperatif keamanan ini itu tentang identitas perangkat yang di dalamnya ada risiko dan apa saja yang akan kita lakukan jika sudah terjadi. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan sensor, suhu, gateway, akuator AC, dan sensor. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama spoofing. Spoofing ini adalah perangkat asing yang dapat menyamar sebagai sensor asli. Nah, lalu yang kedua injeksi data palsu. Berarti mengirim data suhu yang manipulatif. Seperti mematikan pendingin saat server sedang panas. Poin yang ketiga itu akses tidak sah, di mana perangkat tanpa sertifikat atau kriptografi menjadi backdoor untuk meretas jaringan ruang server. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tanpa manajemen identitas layer 5, arsitektur fisik sebaik apapun akan runtuh oleh manipulasi data. Nah, baik, mungkin karena waktu sudah Sholat durasi sudah cukup dan sholat dan juga. sekarang menunjukkan waktu sholat, jadi Saya sholat, materinya saya orang mungkin Islam, cukup sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator. saya orang Islam. Oke. Jadi juga pertama sebelum kita akhiri video kali ini buat teman-teman yang Saya nonton, mau sholat. jangan lupa jika azan berkumandang maka kita sebaiknya untuk Saya melaksanakan Islam. dulu sholat. Saya Islam. Oke, kembali ke moderator. Saya selaku moderator tadi dari kelompok 3, saya Akram Mardin.
Saya Santriani. Saya Astri mengucapkan bahwa kepada teman-teman, Pelan dulu. dulu begitu buat teman-teman, kami mengerti bahwa materi yang kami sampaikan ini tidak begitu sempurna. Karena kita manusia. Bukan nabi boy. Jadi sekali lagi, jika mungkin masih ada materi-materi yang belum dapat dipahami, bisa di-share lebih dalam lagi. Saya Akram. Saya Santri. Saya Asri. Saya Fadlan. Kami mengucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang rekaman tadi itu. Udah, Ji.